Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 9 yang saya hormati, Mitra Kerja Komisi 9, Pak Menteri Kesehatan, Dirut BPJS Kesehatan, Dewas BPJS Kesehatan, kemudian DJSN, dan seluruh jajaran. Saya kali ini ingin bicara soal mutu layanan atau akses terhadap layanan yang inovatif. Kita harus sepakat bahwa pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 145 setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Itu yang harus dipahami oleh bapak-bapak semua yang menjadi mitra kerja kami hari ini. Untuk itu, untuk menjaga keberlanjutan program JKN, pemerintah menerapkan kendali mutu, kendali biaya, namun seharusnya tidak berimplikasi terhadap pengurangan kualitas layanan peserta JKN. Itu wajib. Kemudian, dalam panja JKN tadi pagi, kami menerima masukan dari berbagai pihak dan mencatat bahwa salah satu keluhan terbanyak dari masyarakat adalah akses layanan dan kualitas pengobatan yang sampai hari ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Menariknya dari paparan Pak Menkes bahwa penilaian teknologi kesehatan menjadi salah satu cara kendali mutu dan kendali biaya. Dan ini jika dilakukan dengan tepat, maka seharusnya bisa menjadi solusi akses dan kualitas layanan sebetulnya. Tapi dalam kenyataannya, penilaian teknologi kesehatan saat ini belum ideal, Pak Menkes. Walaupun Pak Menkes sudah meluncing sistem baru dari PTK ini, termasuk diakuinya studi lokal dari berbagai pihak. Kami belum melihat, Pak, ada perubahan sebagaimana yang baru-baru ini diperluas dalam daftar Pronas, daftar Fornas, obat-obatan yang seharusnya di-cover oleh BPJS ternyata belum masuk Fornas dan itu tidak bisa diakses oleh publik. Ini menjadi salah satu kesulitan dari masyarakat untuk bisa mengakses pelayanan publik secara prima, secara baik. Kemudian tadi saya juga mendengarkan dari DJSN di halaman berapa saya nggak ingat nih ya, halamannya ada penghapusan iuran. Tapi yang dihapus adalah namanya ganda atau yang sudah meninggal atau yang sudah dipindah ke PBI. Kalau menurut saya itu bukan penghapusan iuran, Pak. Memang sudah seharusnya itu nggak ada. Gitu. Jadi jangan dimanipulatif juga nih. Ya, rapat kerja kita hari ini seolah-olah ada penghapusan, ternyata nggak ada ini. Ini bukan penghapusan ini penipuan publik nih kalau Bapak omongin seperti ini ke publik. Ini salah nih. Ya, karena itu memang sudah seharusnya dihapus. Gitu. Kemudian saya juga mengapresiasi ya, pemerintah berencana menghapus tunggakan iuran melalui program penghapusan tunggakan. Kami membaca di media bahwa anggaran yang disiapkan sekitar 20 triliun. Kami minta penjelasan dari Kementerian Kesehatan sebagai wakil pemerintah dalam forum rapat ini sehingga masyarakat bisa mendengar langsung ya, manfaat dari anggaran yang telah disiapkan sebesar 20 triliun itu. Untuk apa? Dan bisakah itu menjadi
bagian dari servis yang diberikan pemerintah kepada rakyat terkait dengan akses pelayanan kesehatan publik. Kemudian kami memahami sebetulnya bahwa pemerintah juga sedang membahas rencana kenaikan iuran. Tapi kami mendesak bahwa pembahasan rencana ini harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan harus memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Hari ini kita tahu kondisi daya beli masyarakat yang belum meningkat, kondisi ekonomi rakyat yang juga bangsa dan negara kita yang saat ini juga sedang tidak baik-baik saja, ekonomi dunia juga yang sedang tidak baik-baik saja seperti hari ini, saya rasa kenaikan iuran akan menjadi pukulan bagi masyarakat. Untuk itu, kami dari Komisi 9 berharap jikapun ada kenaikan, pikirkan baik-baik mana yang seharusnya naik dan mana seharusnya tidak naik. Kalau bisa di sebagian dari yang setengah mampu itu bisa dipindah atau digeser ke PBI, itu bagus. Sehingga yang naik hanya kelas 1. Tapi kalau kelas 1 pun dinaikkan, harus sesuai juga dengan layanan yang akan diterima. Jadi jangan sampai nanti ada kenaikan tapi layanannya juga nggak diberesin. Seluruh masyarakat tahunya setiap kali ada permasalahan publik yang ingin berobat ke rumah sakit, itu pasti yang dituding pasti BPJS yang brengsek. Padahal kita tahu semua BPJS adalah juru bayar. Regulasinya ada di Kementerian Kesehatan dan DJSN. Nah, ini yang harus diperhatikan juga oleh DJSN dan Kementerian Kesehatan. Karena banyak sekali rumah sakit yang seperti yang disampaikan Pak Zainul tadi dan teman-teman yang lainnya, bahwa kadang-kadang masyarakat datang ke rumah sakit itu ditolak loh. Seperti yang kejadian yang orang anak Baduy di Banten, dia nggak punya KTP, dia nggak punya identitas, tiba-tiba dia sakit dan harus masuk rumah sakit. Nggak ada rumah sakit yang mau terima karena dia nggak punya identitas. Harusnya hal seperti ini nggak boleh lagi terjadi, Pak Menkes. Nggak boleh terjadi, Pak, ini, Pak. Kan sudah disampaikan dan sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar bahwa kesehatan masyarakat itu ditanggung oleh negara. Dan hak hidup masyarakat juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Untuk itu, sekali lagi saya ingin sampaikan kepada Pak Menkes, Dirut BPJS, DJSN, hati-hati karena hari ini daya beli masyarakat belum stabil, ekonomi kita juga belum tumbuh sebagaimana mestinya. Kasihan masyarakat kalau harus juga ditambah lagi dengan beban naiknya iuran BPJS. Jadi benar-benar saya berharap pemerintah hati-hati dalam hal ini. Karena biar bagaimanapun pemerintah harus paham bahwa kesehatan masyarakat itu wajib diberikan oleh pemerintah kepada rakyat sesuai dengan undang-undang. Jadi memang undang-undang menyatakan seperti itu, maka pemerintah harus melaksanakan amanah undang-undang itu. Ya, kalau soal ada kenaikan dan lain sebagainya, harus betul-betul diperhatikan momentumnya, saat kapan harus dinaikkan, tapi harus diingat juga bagi masyarakat mampu yang menjadi anggota atau menjadi peserta BPJS Kesehatan, harus juga mereka mendapatkan pelayanan yang sesuai. Ya, yang sesuai. Jadi saya kira itu perlu menjadi check and balance dari Kementerian Kesehatan dan DJSN agar semua yang diberikan kepada masyarakat itu sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Saya kira itu saja pimpinan. Terima kasih. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.